Oke kawan, balik mana nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan stek batang pada tanaman serut, dan saat ini batang-batang serutnya sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Bisa kawan-kawan lihat di depan kita saat ini ada bahan stek yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Walaupun sudah tumbuh tunas-tunas baru, akan tetapi kalau kita salah langkah, batang yang sudah mengeluarkan tunas-tunas baru di kemudian hari akan membusuk dan akan mengering seiring berjalannya waktu apabila kawan-kawan salah langkah dalam perlakuannya. Apa sajakah yang perlu kawan-kawan ketahui atau langkah-langkah yang tepat saat stek batang yang kita lakukan sudah mengeluarkan tunas-tunas baru, agar nantinya tunas-tunas yang baru seiring berjalannya waktu tetap survive, tidak mengalami kering dan batangnya tidak membusuk. Karena kita sebagai pemula pastinya akan sangat senang apabila budidaya stek batang yang kita lakukan sudah mulai tumbuh tunas baru. Akan tetapi kita cenderung akan melakukan perawatan lebih intensif jika dibandingkan saat kita melakukan awal stek batang. Karena perlakuan-perlakuan seperti inilah yang nantinya akan menyebabkan batang yang kita lakukan budidaya kemungkinan akan mengalami busuk batang, sehingga menyebabkan tunas-tunas barunya pun akan mengering. Dan hal apa sajakah yang seharusnya tidak kita lakukan saat stek batang yang kita lakukan sudah mulai tumbuh tunas baru? Yang pertama yaitu kita tetap menjaga kelembapan media tanamnya. Karena kita sebagai pemula pastinya akan ingin terus melakukan penyiraman saat tunas-tunas baru pada stek batang mulai tumbuh. Kalau stek batang yang kita lakukan sudah mulai tumbuh tunas baru, jangan lakukan penyiraman terlalu sering,
Karena kalau kita siram terlalu sering, maka media tanam akan cenderung becek, sehingga nantinya stek batang yang kita lakukan akan cepat untuk membusuk batangnya. Maka jangan lakukan penyiraman terlalu sering, kalaupun batang yang kita lakukan stek sudah muncul tunas-tunas barunya. Dan hal kedua yang tidak boleh kita lakukan saat stek batang yang kita lakukan sudah mulai tumbuh tunas baru, yaitu kita tidak boleh memindahkan stek batangnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita lakukan stek batang pada tanah langsung, akan lebih baik kita tunggu beberapa bulan untuk memastikan tunas-tunas yang tumbuh tetap tumbuh, karena tunas yang tumbuh ini kemungkinan besar karena cadangan nutrisi pada batang yang kita lakukan stek batang masih mampu untuk menumbuhkan tunas baru, akan tetapi kemungkinan perakarannya belum tumbuh. Maka jangan lakukan pemindahan pada saat tunas-tunas baru mulai tumbuh, dan kita biarkan saja di tempat asalnya waktu kita menyemai stek batang. Dan yang ketiga yaitu jangan sekali-kali untuk memangkas tunas apikalnya. Biarkan saja tunas-tunas yang baru tumbuh dengan liar terlebih dahulu. Setelah umur stek batang 4-5 bulan, barulah kita pangkas percabangan yang tumbuh liar di sekitar batang yang kemungkinan tidak kita pakai. Karena kalau kita pangkas tunas apikalnya atau tunas pucuknya, kemungkinan pertumbuhan dari tunasnya kemungkinan akan lambat laun akan layu, sehingga menyebabkan tunas yang tumbuh akan kering. Karena tunas apikal juga akan memicu pertumbuhan pada perakarannya. Kalau tunas-tunas apikalnya kita biarkan tumbuh liar, kemungkinan juga perakarannya juga akan mengikuti pertumbuhan dari tunas-tunas apikalnya. Dengan kata lain, kita biarkan liar terlebih dahulu tunas-tunas yang tumbuh. Walaupun banyak sekali tunas-tunas yang tumbuh, kita biarkan tumbuh liar terlebih dahulu. Setelah umur stek sudah lebih dari 6 bulan, barulah kita pilih-pilih cabang-cabang mana yang nantinya akan kita gunakan untuk bahan atau perantingan yang akan datang. Dan yang keempat yaitu jangan kita bentuk terlebih dahulu
percabangannya sebelum kita memastikan tunas atau stek batang yang kita lakukan sudah mengeluarkan akar-akar baru yang sangat lebat. Karena kalau kita lakukan pembentukan cabangnya, maka nanti pertumbuhannya juga akan melambat. Itu pun nantinya akan berimbas pada pertumbuhan akarnya. Dan yang kelima, yaitu jangan kita lakukan pemupukan terlebih dahulu. Entah kita lakukan pemupukan organik ataupun anorganik. Karena batang yang mulai tumbuh tunas baru, kemungkinan perakarannya juga masih rentan. Kalau kita lakukan pemupukan, biasanya kita berharap pertumbuhan tunasnya akan semakin cepat tumbuh subur. Akan tetapi kalaupun perakarannya belum mampu atau belum cukup kuat, nantinya perakarannya akan membusuk sehingga menyebabkan pertumbuhan stek batangnya juga akan melambat, bahkan stek batangnya akan membusuk. Ya, itulah tadi beberapa hal yang harusnya kita hindari dan jangan lakukan saat kita melakukan budidaya stek batang. Kalau kawan-kawan ada tambahan lain, bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar. Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kita melakukan budidaya stek batang. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Dan untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.